Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, di kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Megami no Cafeteria Season 2 episode ke-6. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan lanjutan episode sebelumnya, yang mana kini Hayato dan juga kelima gadis pergi berlibur di sebuah pemandian karena mereka sehabis memenangkan sebuah tiket undian. Dan meskipun awalnya mereka terlihat cukup bersenang-senang, namun hal itu tidaklah berlangsung lama karena ternyata Ami bertemu dengan kenalannya yang bernama Eri yang mengatakan kepada Ami bahwa nenek Ami kini masih belum sembuh dari penyakit pikunnya. Yang mana semenjak nenek Ami lupa terhadap Ami tidak pernah lagi untuk menemui neneknya karena merasa neneknya kini bukanlah nenek yang biasa ia kenal. Namun setelah Ami mendengar perkataan dari Hayato bahwa Hayato merasa menyesal tidak pernah mengunjungi neneknya sampai telah tiada, sehingga Ami pun membulatkan tekadnya untuk pergi mengunjungi neneknya sekali lagi. Lalu setelah itu Ami mengatakan kepada gadis yang lain bahwa hari ini dirinya akan pergi menemui neneknya di panti jompo. Dan di sini awalnya para gadis terlihat tidak yakin apakah nenek Ami bisa mengingat Ami lagi seperti dulu. Namun karena merasa yakin bahwa Ami bisa mengatasinya, sehingga para gadis hanya bisa memberi semangat kepada Ami. Dan karena tidak ingin Ami pergi seorang diri, jadinya mereka semua pun ikut pergi bersama Ami agar Ami bisa merasa lebih tenang ketika bersama dengan mereka. Beberapa saat pun berlalu. Setibanya mereka di panti jompo, di sini Hayato dan yang lain dibuat terheran-heran dengan Ami yang masih saja membuat lelucon menggunakan topeng yang nantinya akan Ami gunakan untuk menghibur neneknya. Dan tak lama setelah itu, kini akhirnya Eri telah datang dengan ia yang membawa nenek Ami di hadapan mereka. Seketika itu, Ami pun langsung menghampiri neneknya yang terlihat sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dan saat Ami berada di hadapan neneknya, ia pun lantas membuat lelucon seperti biasanya dengan tujuan agar neneknya bisa ingat lagi terhadap Ami. Yang mana alasan Ami membuat lelucon tersebut karena dulu neneknya sangat suka terhadap lelucon dari Ami sebab ia bisa melihat senyum bahagia dari cucunya tersebut. Namun setelah Ami berusaha membuat neneknya ingat lagi dengan dirinya, rupanya neneknya sama sekali tidak bereaksi, sehingga membuat Ami sampai mencoba menggerak-gerakkan tubuh neneknya agar bisa segera mengingat tentang dirinya lagi. Lalu tak disangka si nenek malah mendorong Ami sampai terjatuh karena sepertinya merasa terganggu dengan kehadiran dari Ami. Seketika itu Ami pun merasa sangat bersedih karena satu-satunya keluarga kandungnya malah melupakan dirinya. Oka yang melihatnya pun lantas memeluk Ami agar Ami bisa meluapkan kesedihannya di pelukan Oka. Dan melihat kondisi dari nenek Ami, di sini Hayato pun teringat dengan pesan neneknya dalam mimpi untuk membantu mengurus masalah dari nenek Ami. Lantas di sini Hayato pun datang dan menghampiri nenek Ami dan mengatakan dengan nada keras sambil memanggil nama nenek Ami yakni Katsuyo. Dan entah bagaimana seolah terjadi sebuah keajaiban, di sini nenek Ami tiba-tiba bisa merespon perkataan Hayato karena seolah nenek Ami kini sedang bertemu dengan kakek Hayato yang merupakan tuannya dulu. Sontak semua yang ada di sana pun merasa sangat terkejut karena seolah Hayato bisa mengembalikan ingatan dari nenek Ami. Lantas di sini nenek Ami pun menggenggam tangan Hayato dan mengatakan bahwa dirinya sangat rindu dengan tuannya yakni kakek Hayato. Namun di sini Hayato pun menegaskan bahwa dirinya adalah cucu dari tuannya nenek Ami. Dan setelah Hayato menjelaskan bahwa dirinya juga merupakan cucu dari Sachiko, seketika itu nenek Ami pun merasa sangat senang karena kakek Hayato hidup bahagia dengan rekan kerjanya yakni Sachiko. Lalu setelah itu, di sini Ami mencoba bertanya kepada neneknya, apakah kini neneknya telah ingat kembali dengan dirinya. Dan tak disangka, rupanya nenek Ami benar-benar telah ingat lagi dengan Ami, sehingga Ami terlihat sangat senang dengan neneknya yang kini telah kembali sembuh. Namun karena di sini Ami agak keterlaluan dalam memeluk neneknya,
Sontak di sini Ami pun dimarahi Eri untuk jangan keras-keras kepada neneknya yang sudah tua. Namun yang jadi perhatian Hayato dan yang lain adalah Eri, karena ternyata di balik sifat kalemnya, rupanya Eri memiliki sifat yang kasar, karena sepertinya Eri dulu merupakan mantan berandalan, dan bahkan ia pernah mengubur Ami hanya tinggal kepalanya saja, di saat Ami dulu yang sering membuat onar. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Hayato dan keempat gadis lain pergi dari panti jompo, di sini mereka pun masih merasa terheran-heran kenapa Hayato bisa membuat nenek Ami jadi tersadar kembali. Dan di sini Hayato pun menjelaskan bahwa dirinya sendiri juga tidak terlalu mengerti dengan yang ia lakukan. Hanya saja seolah Hayato mendapatkan sebuah arahan ketika Hayato bertemu kakek neneknya di dalam mimpi. Lantas karena merasa Ami perlu tinggal di sini sehari lagi, sehingga di sini Hayato berniat mencari penginapan di sekitar sini agar mereka bisa pulang bersama Ami di keesokan harinya. Mendengar hal itu, para gadis pun terlihat sangat senang karena mereka bisa menginap lagi di sini dengan Hayato. Lalu setibanya mereka di penginapan, di sini mereka pun terlihat agak ketakutan sebab ternyata tempat tersebut terlihat cukup menyeramkan. Namun karena kini dompet Hayato agak menipis, sehingga kini mereka terpaksa harus menginap di penginapan yang menyeramkan tersebut. Lalu di saat mereka semua masuk ke dalam, di sini awalnya Akane berniat untuk pergi dari sana karena ia merasa takut dengan suasana di sana, dan ia juga merasa takut dengan nenek penjaga yang terlihat seperti nenek lampir. Namun setelah nenek itu mengatakan bahwa di sini terdapat sebuah pemandian campuran, seketika itu Akane pun tidak jadi pergi dari sini karena ia ingin agar dirinya bisa mandi bersama Hayato di pemandian campuran. Namun di saat mereka yang masuk ke pemandian, di sini Akane terlihat agak kecewa karena Hayato tidak mau untuk mandi bersama dengan mereka semua. Dan di sini Oka pun terlihat cukup kesal karena laki-laki Akane, Shiragiku dan juga Riho yang malah membahas Hayato ketika mereka sedang mandi. Lalu di saat mereka semua makan bersama, di sini Akane meminta Hayato untuk menemaninya pergi pulang karena Akane sudah tidak tahan lagi dengan suasana kamar penginapan di sini yang sangat menyeramkan. Namun di sini Hayato tentu tidak mau karena hari ini juga sudah sangat gelap. Lalu kini si nenek pemilik penginapan datang menemui mereka untuk memberikan pencuci mulut yakni kecoa goreng. Oka yang tahu pun seketika itu pun langsung pingsan karena hewan seimut itu dijadikan sebagai makan malam. Namun beda halnya dengan Shiragiku. Di sini Shiragiku terlihat lahap memakan kecoa itu, seolah Shiragiku sedang memakan sebuah keripik. Lalu tak lama kemudian di sini Hayato dibuat terkejut dengan Shiragiku yang kini malah mendekat tepat di hadapan celana Hayato. Lantas di sini Hayato pun tersadar bahwa bahan yang digunakan si nenek untuk membersihkan daging adalah alkohol, sehingga kini Shiragiku pun langsung masuk ke mode mesumnya di saat dirinya yang sedang mabuk karena alkohol. Lalu karena tidak ingin diganggu oleh Akane dan Riho, di sini Shiragiku tiba-tiba memeras aset milik Riho dan juga Akane sambil mengatakan bahwa aset milik mereka jauh lebih kecil daripada milik Shiragiku. Seketika itu Akane dan Riho pun terlihat cukup terpukul karena mereka merasa direndahkan oleh Shiragiku. Lalu di sini Riho mendapat pesan dari Ririka yang ingin bertanya tentang kabar dari Riho. Dan di saat Riho mengirim foto Hayato dan juga yang lain, di sini Ririka pun merasa cukup terheran-heran mengapa bisa-bisanya Hayato malah dikerumuni oleh gadis-gadis yang lain. Takasaki yang melihatnya pun seketika itu merasa cukup iri dan ia juga ingin ikut ke sana untuk menggoda Hayato. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Hayato yang sedang berendam, tiba-tiba ia dikejutkan dengan Ami yang kini malah masuk ke sini. Dan karena urat malu dari Ami telah putus, sehingga Ami merasa tidak masalah jika dirinya berendam di sini bersama dengan Hayato. Selain itu, karena sebenarnya tempat ini merupakan pemandian campuran, sehingga Hayato juga tidak bisa untuk memaksa Ami pergi dari sini. Lantas di sini Ami pun berterima kasih kepada Hayato karena telah membantu neneknya ingat lagi dengan dirinya. Selain itu, andaikan semalam Hayato tidak mengatakan tentang penyesalan terhadap nenek Hayato, maka Ami tidak akan berani untuk menemui neneknya lagi. Lalu karena Ami ingin menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Hayato,
Sehingga di sini Ami pun mempersilahkan kepada Hayato untuk meraba-raba kedua aset miliknya. Seketika itu Hayato pun merasa tak habis pikir dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Ami. Lalu pada akhirnya Hayato pun mau menuruti permintaan Ami, asalkan Ami di sini bisa kembali ceria seperti biasanya. Yang padahal tentunya di sini Hayato mau-mau saja, karena kapan lagi Hayato bisa menyentuh dua aset besar milik seorang gadis SMA. Oke, untuk pembahasan anime Megami no Cafeteria Season 2 episode ke-6 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.